Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, NIM 3520 122 dari kelas IE 20 C1. Membuat video tentang review jurnal berjudul Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan. Di dalam agenda STAL terdapat 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Konsep tentang uang dalam sistem keuangan konvensional dan Islam, 4. Konsep dasar time value of money, 5. Kritik terhadap penerapan konsep time value of money, 6. Konsep economic value of time, 7. Perbandingan konsep time value of money dengan economic value of money, 8. Kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Uang menjadi salah satu hal sentral atau hal pokok dalam perekonomian, sehingga studi tentang uang mendapat perhatian yang sangat besar. Uang memiliki pengertian yang bermacam-macam dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, uang diartikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa, menurut Mandala dan kawan-kawan pada 2004. Uang adalah aset yang paling liquid di antara aset ada dalam perekonomian menurut Manurung 2004, halaman 24. Suatu aset dikatakan liquid bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain. Dia transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relatif stabil. Uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat, menurut Budiono pada tahun 2000. Uang tunai ini disebut dengan uang kartal atau dalam bahasa Inggris disebut currency. Definisi lain uang adalah persediaan aset yang dapat segera digunakan untuk melakukan transaksi menurut Mankiw pada 2007. Semakin banyak seseorang memiliki uang, maka akan dianggap semakin kaya bagi ekonom. Uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan, tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Uang yang ada di tangan masyarakat akan membentuk persediaan uang nasional. Beralih kepada metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan jenis pendekatan penelitian yang berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan menurut ahli lain, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Expressive writing yang nantinya dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan langkah-langkah praktis sebagai alternatif pendekatan konseling. Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal, dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar checklist klasifikasi penelitian, skema, peta, penulisan, dan format catatan penelitian. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan. Konsep tentang uang dalam sistem keuangan konvensional dan Islam. Uang merupakan alat tukar yang sangat vital dalam suatu perekonomian. Namun ada banyak perbedaan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan syariah. Tentang konsep uang, dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas, seperti hanya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual, serta dibeli dan dapat dijadikan objek dipersirkulasi. Sedangkan menurut Aristoteles, seperti yang dikutip oleh Maxwell, uang adalah sebagai alat tukar dan tidak untuk diperanakan. Menurut doktrin, uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membayar barang atau jasa. Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dirinya sendiri. Sehingga Islam tidak memperbolehkan kita mengambil keuntungan tambahan hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang yang dipinjamkan pada orang lain. Terdapat 3 faktor yang membedakan uang dengan komoditas menurut Rifai pada tahun 2009, yaitu yang ke-1, uang tidak memiliki kegunaan intrinsik. Hal ini berbeda dengan komoditas, uang tidak bisa dimainkan, dipakai atau digunakan secara langsung. Uang hanya bisa ditukar dengan komoditas, lalu komoditas itu akan
itu digunakan. Uang hanya memiliki value in exchange, sementara komoditas memiliki value in exchange dan value in use sekaligus. Uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya. Dalam artian uang kertas yang sudah lusuh terbitan 2007 dengan uang kertas yang masih baru misal terbitan 2009 memiliki daya beli yang sama. Berbeda dengan komoditas misalnya mobil, tentu akan berbeda harga mobil keluaran tahun 2007 dengan mobil keluaran tahun 2004. Yang ketiga, uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi, sementara komoditas mempunyai sifat spesifik ketika berlakunya transaksi. Konsep dasar time value of money. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang sangat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung mempresentasikan time preference pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seseorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang. Karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang yang masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu satu, ada presence of inflation, adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sehingga ilustrasi misalkan jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Karena dalam kenyataan kondisi ini tidak lengkap. Karena dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Yang kedua ada preference present consumption to future consumption. Umumnya orang present consumption lebih disukai daripada future consumption. Misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang Rp1.000 seseorang dapat membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan, walaupun tingkat inflasinya 0. Sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan, seseorang meminta kompensasi. Kritik terhadap penerapan konsep time value of money. Saat ini penerapan konsep time value of money didasarkan pada judgement nilai yang subjektif dan bauran estimasi. Beberapa kesulitan dalam penerapan konsep time value of money adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik nilai waktu uang harus diterapkan, kecuali jika kita menilai cash flow yang pertama pada proyek investasi yang selalu menunjukkan tanda negatif. Sedangkan semua subsequent harus kas masuk di masa yang akan datang harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat bunga yang unik sehingga akan mendiskon flowback kembali ke investasi semula. Yang kedua, konsep time value of money berasumsi bahwa discounting faktor harus positif. Asumsi ini juga merupakan sesuatu yang tidak real pada kondisi perekonomian mengalami laju inflasi yang tinggi. Diskon faktor seperti tingkat bunga dapat menjadi negatif sehingga anggapan bahwa nilai uang sekarang selalu lebih besar dibanding masa yang akan datang tidak selalu benar. Yang ketiga ada konsep time value of money mengasumsikan bahwa ada pasar efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada cash flow akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan serta pasti pada pasar. 4. Konsep time value of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidating model. Lanjut kepada konsep economic value of time. Namun cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bebas melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginan. Konsep fixed predeterminate return merupakan konsep pemastian keuntungan atas jumlah uang sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang dibanding nanti.
Karena ada keuntungan pasti dengan memegang konsep ini, atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut nanti maka harus ada kompensasi atas keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam haruslah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Yang masih menjadi pertanyaan adalah apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besarnya keuntungan yang diramalkan. Sedangkan dalam keuangan modern kita mengenal adanya interest rate yang dilarang oleh Islam. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal dan pengelola. Hak bagi sahibul mal dan mudarib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal. Syariah Islam menganjurkan untuk menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif. Investasi dalam usaha yang produktif menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariah Islam. Karena hasil dari investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun faktor yang tidak dapat diprediksi. Sedangkan faktor yang tidak dapat dihitung secara pasti adalah return. Islam, konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Perbandingan konsep time value of money dengan economic value of money. Hal utama yang membedakan konsep time value of money dengan economic value of time adalah pada konsep time value of money dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga. Sedangkan dasar perhitungan pada konsep economic value of time adalah nisbah. Konsep revenue sharing atau profit sharing akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Adapun value dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi net present value at risk. Apabila ternyata actual return dari investasi dibiayai tidak sama dengan proyeksinya, karena ada faktor yang memang tidak dapat diprediksi, maka yang akan digunakan adalah angka actual return, bukan angka proyeksi return. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak setuju dengan konsep time value of money yang memastikan tingkat keuntungan di masa yang akan datang, sehingga ada landasan lain yang digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan keuangan yaitu akhlak. Sehingga ketika preferensi seorang terhadap uang yang dikaitkan dengan waktu menjadi tidak relevan, namun jika kita mendasarkannya pada akhlak dan moral Islam, ibaratnya secara ekstrim seseorang akan tetap berinvestasi meskipun sedikit return atau bahkan hanya akan BEP. Jika proyek investasi tersebut telah memberikan kemanfaatan bagi orang yang menganggur, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan faktor yang menentukan nilai waktu adalah cara seseorang memanfaatkan waktunya, semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya. Kesimpulan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas, seperti hanya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual, serta dibeli, dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi. Sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihentikan. Uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan, dan Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Berikut adalah video yang sudah saya presentasikan. Selebihnya saya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.